Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Jaringan Telekomunikasi kelas TT 4504 akan mempresentasikan hasil tugas besar jaringan telekomunikasi yang telah kami buat. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Abdul Rashid Malvi Nugraha, Saya Felika Clara Cindy. Dan saya Ilham Fatur Rahman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan topologi jaringan antar gedung. Topologi yang kami buat adalah topologi tree, di mana topologi tree ini menggabungkan dua gedung di Telkom University, yaitu GKU dan TULT. Jadi kami membuat topologi jaringan antar gedung di Telkom University. Kemudian ini lebih detailnya adalah jaringan pada gedung TULT. Di gedung TULT ini kami menggabungkan 3 PC dan 1 switch dengan menggunakan kabel tembaga copper straight through dan juga menggunakan kabel konsol ke PC konsol untuk konfigurasi switch configure. Yang dimana di TULT gateway-nya adalah 11.11.11.1 dan PC di IPPC 0 adalah 11.11.11.10, PC 1 11.11.11.11 dan PC 2 11.11.11.12. Kemudian adalah jaringan pada gedung GKU. Di gedung GKU kami menggabungkan 3 laptop dan 1 switch menggunakan kabel tembaga yang sama, copper straight through. Dan gateway GKU adalah 12.12.12.1 dengan IP address laptop 0 adalah 12.12.12.10, laptop 1 12.12.12.11, laptop 2 12.12.12.12. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Felika. Selanjutnya ada jaringan pada server room Telkom University. Nah, di sini kami menghubungkan server dan router, di mana dari server ke router menggunakan kabel UTP dan dari router ke switch menggunakan kabel fiber. Di sini gateway-nya 192.168.10.1 dan IP-nya 192.168.10.10. Dan kabel fibernya yaitu yang berwarna merah dan kabel UTP-nya yang kabel hitam putus-putus. Selanjutnya ada IP konfigurasi pada PC. Yang dikonfigurasikan yaitu IP address, subnet mask, dan default gateway yang gunanya untuk memberikan alamat untuk PC agar jika PC 1 dan PC lain ingin memberikan data dan langsung diketahui karena sudah memiliki alamat. IP address berguna sebagai identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Subnet mask berguna untuk membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Dan jika default gateway berguna untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Di sini IP address pada PC 1 adalah 11.11.11.10. IP address pada PC 2 adalah 11.11.11.11. IP address pada PC 3 adalah 11.11.11.12. Subnet mask dari ketiga PC tersebut adalah 255.0.0.0. Default gateway-nya ada 11.11.11.1 dan DNS servernya adalah 192.168.10.10. Selanjutnya, IP konfigurasi pada laptop. Di sini IP address pada laptop 1 adalah 12.12.12.10. IP address pada laptop 2 adalah 12.12.12.11. IP address pada laptop 3 adalah 12.12.12.12.
subnet mask dari ketiga laptopnya adalah 255.0.0.0, default gateway-nya adalah 12.12.12.1, dan DNS servernya adalah 192.168.10.10. Oke, selanjutnya config server terhadap room value. Pada jaringan server room value, dilakukan config pada pas Ethernet 0/0, di mana port status, bandwidth, dan duplex itu harus dalam keadaan on dan auto. Kemudian untuk MAC address-nya adalah 001.c741.19ac. Lalu pada IP konfigurasinya dengan IPv4 address adalah 192.168.10.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0 dan terakhir untuk TX string limit-nya yaitu 10. Kemudian pada config TWLT, di gedung TLT kita melakukan config pada pas Ethernet 4/0, di mana port status itu harus dalam keadaan on, dengan MAC address-nya adalah 00.0.f945.0.dd1. Lalu pada IP konfigurasinya dengan IPv4 address yaitu 11.11.11.1 dengan subnet mask-nya 255.0.0.0. Lalu untuk TX string limitnya 10. Dan terakhir untuk config pada gedung GKU itu kita melakukan config-nya pada pas Ethernet 5/0, di mana port statusnya juga sama harus dalam keadaan on dengan MAC address-nya 00c.8548.349d. Dan pada IP konfigurasinya pada IPv4 address adalah 12.12.12.1 dan subnet mask-nya 255.0.0.0. Dan untuk TX string limitnya sama yaitu 10. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi untuk tugas besar jaringan telekomunikasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya introduction data group, yaitu pengiriman data yang dilakukan adalah dari PC yang ada di TWLT mengirimkan data dan menukarkan data kepada laptop yang ada di GKU. Nah, pengiriman dan pertukaran data ini di-manage oleh server room yang ada di Telkom University. Bisa dilihat di sini, ini adalah simulasi pakai tracer di mana PC yang ada di TWLT mengirimkan data pada laptop yang ada di GKU. Nah, ini adalah hasil output akhir pengiriman datanya. Semua data yang dikirimkan berhasil terkirim. Bisa dilihat di sini, di server room Telkom University sendiri terdapat server dan router. Fungsi server di sini adalah untuk mengatur akses dan penyimpanan data. Jika tidak ada server, maka penyimpanan data dan pengaturan akses tidak dapat dilakukan, sehingga data tidak dapat dikirim dan ditukar. Nah, selanjutnya ada router. Fungsi router di sini adalah agar dapat menghubung dan menyambungkan koneksi antar perangkat antar gedung, yaitu PC yang ada di TWLT dengan laptop yang ada di GKU. Jika tidak ada router, maka pengiriman dan pertukaran data tidak dapat dilakukan. Tidak ada alat untuk menghubungkan koneksi perangkat gedung. Nah, berikut adalah simulasi dari pengiriman data antar gedung yang melibatkan server dan routernya. Bisa dilihat dari hasil outputnya, semua data berhasil dikirimkan. Nah, selanjutnya ada simulasi pengiriman data dalam satu gedung, yaitu gedung TWLT. Di sini bisa dilihat beberapa PC yang ada di TWLT saling bertukar dan mengirimkan data. Ketiga PC ini dihubungkan koneksinya melalui komponen switch. Nah, jika tidak ada komponen switch, maka
antar PC ini tidak saling terkoneksi dan data tidak dapat dikirimkan. Nah, ini adalah hasil output dari pengirimannya, semuanya sukses terkirim. Nah, yang terakhir adalah simulasi tukaran data di gedung GKU. Bisa dilihat di sini, ketiga laptop yang ada di GKU saling bertukar dan mengirimkan data. Nah, pertukaran data ini di-manage oleh switch. Komponen switch di sini adalah agar perangkat yang ada di GKU, perangkat di sini yaitu laptop, agar saling terkoneksi dan dapat mengirimkan data dari satu laptop ke laptop lainnya. Jika tidak ada switch, maka tukaran dan pengiriman data tidak dapat dilakukan. Nah, ini adalah hasil output akhir pengiriman datanya, semuanya sukses terkirim. Sekian simulasi dari saya. Untuk simulasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi DNS dan mengkonfigurasi URL dan mengaksesnya di Cisco Packet Tracer ini. Oke, pertama-tama mulai dari DNS-nya itu sendiri, dapat dilihat di server. Ya, DNS server ini sama dengan IP server ini juga, yaitu 192.168.10.10, sama dengan IP server ini. Nah, ya, si DNS ini bersifat global. Maksudnya bersifat global tuh seluruh device di jaringan ini, di topologi ini menggunakan DNS yang sama. Dapat diambil contoh di PC Malvin. Oke, dapat dilihat menggunakan DNS yang sama. Di laptop Raffi pun dia menggunakan DNS yang sama. Karena dengan DNS yang sama ini nantinya dia dapat mengakses website dari URL yang telah dibuat dan dapat saling mengirimkan pesan, mengirimkan paket, dan nanti juga akan mengirimkan email. Oke, itu untuk penjelasan singkat DNS-nya itu sendiri. Nah, kemudian lanjut ke cara pembuatan URL dan membuat website di Cisco Packet Tracer-nya. Oke, tadi DNS sudah ada. Kita masuk ke ini service. Nah, di service di protokol Hyperlink Text Transfer Protocol atau HTTP di on-kan. Terus di DHCP Dynamic Host Configuration Protocol on, dan DNS jelas dan Domain Name System harus on. Nah, di sini saya sudah punya contohnya. Ini URL yang telah saya buat, www.malpinganteng.com. Ya, ini domainnya malpinganteng.com. Dengan IP address-nya yaitu DNS-nya itu sendiri 192.168.10.10. Oke. Sekarang kita lihat langsung website-nya. Bisa ke desktop dari PC manapun dan laptop manapun, bisa ke desktop. Klik web browser. Oke, di sini bisa dua pilihan, yaitu menuliskan domain name-nya sendiri, URL-nya, atau menuliskan IP address-nya itu sendiri. Itu bisa dua-duanya. Oke, ini website-nya. Ini perbesar ya. Welcome to our website, menu, profile. Oke, ini isi website-nya tentang kami. Selamat datang di website kami, bla 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 bla. Nah, ini si keduanya. Ini adalah deskripsi tugas besar jaringan telekomunikasi. Oke, bisa di close. Kita buka di PC atau di laptop Rehan, laptop satu lagi. Web browser. Nah, untuk kali ini kita coba menggunakan IP ya. 192.168.10. Oke, terbukti bisa dengan output yang sama tentang kami. Tugas. Oke.
Dan mungkin untuk modifikasi websitenya, untuk modifikasi website di Cisco Packet Tracer dapat dilakukan di HTTP, di file manager ini. Ini terdapat beberapa file yang dimana ini ada inputan source code buat berbasis HTML untuk mengkonfigurasi dan memodifikasi websitenya. Ini adalah indeks HTML ini adalah bagian front page-nya tadi, bagian front page website. Kemudian balik lagi, profile ini bagian profile websitenya, bagian profile, dan tugas ini bagian tadi deskripsi tugas besar. Oke, bisa dicoba lagi mungkin ya untuk melihat web browser. Oke, aman. Oke, berarti udah terbukti dari PC di TWLT dan laptop di GKU, semuanya dapat mengakses website yang telah dibuat. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman email di Cisco Packet Tracer antara device yang ada di gedung TLT ke device yang ada di GKU. Sebelumnya kita akan melihat konfigurasinya, dan konfigurasi tersebut ada di server room.telu. Kita buka di service, kita masuk ke email, dan jangan lupa SMTP serta POP3-nya itu kita nyalakan on, dan di sini kami menggunakan domain name-nya itu mail.com, dan di sini pun ada user dan password, di mana setiap username dan passwordnya itu mempunyai perbedaan gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba pengiriman emailnya. Mungkin kita coba dari PC Malvin. Coba buka email, kita buat, dan kita akan mengirimnya ke PC saya, di mana domain name saya tuh fatulmail.com. Subjeknya tes. Sini ping, kirim, send. Lalu kita cek di PC saya. Kita buka yang receive, dan masuk. Oke, kita coba replay. Kita masukkan all clear. Send back. Kita cek lagi di PC Malvin, kita buka, dan ternyata ada. Dan sebenarnya intinya untuk semua username itu bisa dikirim di setiap device, baik ke PC yang ada TLT, ke laptop yang ada di GKU. Yang paling penting tuh username-nya dan password-nya itu sama, gitu, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.